Penaklukan Andalusia terjadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, tepatnya di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Pasukan kaum muslim yang pertama menuju Andalusia sebanyak 500 prajurit dari Maroko yang dipimpin Tarif bin Malik. Mereka sampai di Andalusia pada bulan Ramadan 91 Haji. Tarif bin Malik menjalankan misi untuk mempelajari wilayah Andalusia Selatan dengan baik. Misi ini dilakukan karena kaum muslim akan berlabuh ke Andalusia Selatan di kemudian hari. Setelah selesai dengan misinya, pasukan Tarif bin Malik kembali dan segera menemui Musa bin Nusyair, seorang panglima Bani Umayyah yang unggul. Setelah mendapat kabar dari Tarif bin Malik, Musa bin Nusyair pun segera mempersiapkan pasukan dan perbekalan selama setahun lamanya hingga ia berhasil menyiapkan 7.000 prajurit. Pasukan tersebut dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad dan mulai bergerak pada bulan Syakban 92 Haji. Pertempuran paling besar dalam penaklukan Andalusia terjadi ketika pasukan Tariq bin Ziyad harus melawan 100.000 pasukan pimpinan Roderick. Tariq bin Ziyad segera berkirim pesan dengan Musa bin Nusyair untuk meminta bala bantuan, sehingga dikirimlah Tarif bin Malik dengan membawa 5.000 prajurit. Pertempuran terjadi di Lembah Barbata pada 28 Ramadan 92 Haji. Kendati perbedaan jumlah yang sangat jauh, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Tariq bin Ziyad berhasil meraih kemenangan. Masuknya Islam di Spanyol pada sekitar permulaan abad ke-8 Masehi telah membuka cakrawala baru dalam sejarah Islam. Dalam tentang waktu selama kurang lebih 7,5 abad, umat Islam di Spanyol telah mencapai kejayaan yang gemilang. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan juga dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks, terutama dalam hal kemajuan intelektual. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa, dan kemudian dunia, kepada kemajuan yang lebih kompleks. Kemajuan apa saja yang dinilai umat Islam di Indonesia dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga banyak sejarah awal yang berpendapat bahwa suku yang masuk Islam tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan Eropa bukan saja pada masa Renaissance melainkan sampai abadi ini. 1. Filsafat. 2. Sains. 3. Bahasa sastra dan musik. 4. Fikih. 5. Kemajuan pembangunan fisik. 6. Sejarah dan geografi. Faktor eksternal kejatuhan Islam di Andalusia adalah terjadinya konflik antara umat Islam dengan penduduk asli yang beragama Kristen. Abdurrahman ad-Dahil berusaha membangkitkan kekuasaan dinasti Umayyah dengan mendirikan keamiran Cordoba pada tahun 756. Andalusia menjadi salah satu pusat peradaban Islam sejak era dinasti Umayyah, hingga dinasti-dinasti yang berkuasa berikutnya. Wilayah ini mengalami perkembangan signifikan dalam berbagai bidang. Islam juga mencapai kejayaannya di Eropa pada abad ke-8 hingga abad ke-10, terutama ketika Andalusia menjadi pusat pemerintahan Islam di Spanyol. Keturunan Abdurrahman ad-Dahil menjadi Amir Cordoba dan menguasainya selama kurang lebih 150 tahun. Pada 929, keamiran Cordoba diubah menjadi kekhalifahan Cordoba oleh Abdurrahman III. Akan tetapi, di daerah yang berbatasan dengan wilayah umat Kristen, terjadi dinamika hubungan sosial. Bahkan pada pertengahan abad ke-9, Cordoba sudah mengalami gangguan dari umat Kristen yang ingin kembali menguasai Andalusia. Lemahnya ideologi pemersatu bangsa membuat orang-orang pribumi Andalusia yang beragama Kristen enggan menerima umat Islam dan para mualaf menjadi bagian dari masyarakat. Penduduk asli Andalusia terus menganggap Islam sebagai ancaman. Permasalahan inilah yang membuat Daulah Umayyah tidak mampu membendung kebangkitan nasionalisme Kristen di Andalusia. Ada juga pemberontakan yang dipimpin oleh Umar bin Hafsyun yang berpusat di pegunungan di dekat kota Malaga. Selain faktor eksternal, faktor-faktor yang mempengaruhi runtuhnya dinasti Umayyah di Andalusia diantaranya, sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas, yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di antara anggota keluarga di dalam istana. Fokus para raja pada pembangunan kota dan pengembangan ilmu pengetahuan menyebabkan masalah ekonomi. Tidak adanya filosofi yang terpadu dan perlakuan diskriminatif terhadap para mualaf oleh Bani Umayyah, yang mengakibatkan munculnya dinasti-dinasti kecil. Alhasil, pada tahun 1031, kekhalifahan Cordoba yang dipimpin oleh dinasti Umayyah runtuh setelah terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Runtuhnya kekhalifahan Cordoba sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol.